Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Iza Ramadhani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan melanjutkan pelatihan dari sesi-sesi yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, pada kali ini, sesi ini merupakan sesi terakhir pada pelatihan ini. Diharapkan para peserta masih memiliki semangat untuk tetap mengikuti sesi ini sampai selesai. Baik, dan pada sesi terakhir ini kita akan melaksanakan coaching pada penerapan metode brainstorming sesuai dengan kasus atau kondisi pada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, di sini nanti kita akan melaksanakan sebuah analisis kasus di mana saya akan memberikan kasus kepada peserta pelatihan semuanya. Nanti peserta pelatihan akan menyelesaikan kasus tersebut pada link Google Form yang akan diberikan pada saat sesi ini berakhir. Begitu. Lalu di sini saya akan langsung saja menjelaskan contoh-contoh kasusnya. Di sini terdapat 4 kasus. Yang pertama yaitu kasus pertama, dalam suatu perusahaan produksi kasur, kursi, dan lain-lain, pimpinan ingin mengajak sesi brainstorming dengan karyawan-karyawannya dengan tujuan menentukan sebuah desain produk baru. Namun di lain sisi, pimpinan tersebut menginginkan kemampuan setiap karyawannya itu bertambah, seperti yang biasanya melakukan tugas di bagian penerjemahan ide, sekarang memiliki keterampilan untuk mendesain dari terjemahan ide tersebut. Jadi pada dasarnya pimpinan tersebut menginginkan sebuah kemampuan yang baru yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Jadi seperti multitasking begitu. Jadi orang yang bisa desain tentu dengan melakukan metode ini dia bisa juga melakukan penerjemahan ide. Nah, menurut kalian semua, metode brainstorming apa yang cocok digunakan dalam kasus ini? Begitu. Nah, itu tadi merupakan kasus yang pertama. Selanjutnya akan saya bacakan kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua itu adalah dalam suatu perusahaan produksi kasur dan kursi. Perusahaan ingin membuat sebuah produk baru, yaitu kasur. Namun karena perusahaan tidak lagi membutuhkan waktu yang singkat, yaitu tidak lagi terburu-buru, dan ingin mendengarkan semua pendapat-pendapat dari karyawan yang ada di situ. Ya, walaupun tidak semua karyawan, namun karyawan dalam jumlah keseluruhan besar. Nah, menanggung jawab produksi perusahaan menyediakan media papan tulis yang besar guna untuk menyalurkan ide-ide dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, ide itu nanti bisa langsung dituliskan menggunakan spidol maupun dituliskan di dalam kertas dan ditempelkan pada papan tersebut. Menurut para peserta, metode ini akan lebih baik digunakan. Metode apa yang lebih baik digunakan dalam kasus-kasus ini tadi, begitu. Jadi kayak kasus nomor 2 ini, metode brainstorming seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh pimpinan perusahaan tersebut untuk menyelesaikan kasus tersebut. Begitu. Itu tadi kasus yang nomor 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu pada kasus nomor 3. Nah, pada kasus nomor 3 ini suatu perusahaan kasur dan kursi yang sama seperti sebelumnya. Di sini dalam situasi yang lagi padat kegiatan. Jadi kegiatannya lagi padat, banyak kegiatan jadwal-jadwal yang menumpuk dan mereka harus produksi juga. Namun di lain sisi mereka harus mengeluarkan suatu inovasi atau desain produk yang baru. Nah, dengan demikian mau tidak mau pimpinan maupun penanggung jawab harus melakukan sebuah brainstorming secara singkat dan cepat, dan hasilnya tentunya memuaskan. Dan juga mau tidak mau karyawan harus membagi antara jam kerja dan juga waktu dengan jumlah karyawan lainnya dari
jumlah karyawan lainnya untuk melakukan sesi brainstorming ini. Maka solusinya untuk perusahaan ini agar tetap bisa mengeluarkan sebuah inovasi desain produk baru, namun dalam waktu kurun 1 minggu, alangkah baiknya menggunakan metode brainstorming yang seperti apa. Bisa dijelaskan nanti alasannya juga. Nah, ini tadi kasus nomor 3. Saya akan melanjutkan lagi kepada kasus yang nomor 4. Nah, kasus nomor 4 ini yaitu sama seperti sebelumnya dalam perusahaan produksi kasur dan kursi. Mereka ingin merumuskan sebuah produk atau membuat produk baru, namun dalam kali ini mereka ingin mengeluarkan beberapa desain dalam satu kali metode brainstorming atau satu kali pelaksanaan brainstorming bersama pimpinan perusahaan. Jadi saat mereka ingin melakukan brainstorming, hasil dari brainstorming tersebut menghasilkan beberapa produk yang menghasilkan beberapa desain produk yang bisa diproduksi. Nah, pada kali ini pimpinan tidak memerlukan waktu yang singkat, jadi tidak terburu-buru, dan pimpinan ingin mematangkan setiap desain produk yang nantinya akan diproduksi. Nah, menurut para peserta semua, metode brainstorming apa yang cocok dengan kasus nomor 4 ini gitu. Nah, keempat kasus tadi sudah saya jelaskan. Nah, nantinya setiap kasus akan saya cantumkan lagi ke dalam Google Form nantinya agar peserta bisa membaca ulang atau untuk sekedar mengingat kembali kasus yang telah saya jelaskan. Nah, untuk setiap pengerjaannya, para peserta dimohon untuk memilih dari keempat metode yang sudah diberikan pada sesi sebelumnya, keempat metode brainstorming, lalu menjelaskan alasan mengapa perusahaan tersebut harus menggunakan sesi brainstorming tersebut. Nah, setelah itu ketika sudah dikerjakan 4 kasus tersebut, maka silahkan disubmit, dan waktu pengerjaannya itu 60 menit. Setelah itu kita akan melaksanakan sesi Zoom meeting di mana saya akan mengevaluasi atau memberikan sebuah arahan kepada para peserta semua, yaitu dengan coaching yaitu tentang kasus-kasus yang telah saya jelaskan tadi. Penyelesaiannya gimana, apa alasan untuk menggunakan metode tersebut itu apa, dan bagaimana agar brainstorming tersebut berjalan secara efektif. Begitu. Nanti Zoom meeting bisa fleksibel menentukan waktu dan jadwal senggang dari para peserta semuanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.